warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang penggunaan media dan sumber belajar dan pembelajaran yang akan dibaca oleh teman saya. Bab 2, pembahasan. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contoh media pembelajaran antara lain buku pelajaran, gambar dan poster, video pembelajaran, slide presentasi, komputer dan internet, alat perangkat. B. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar dan informasi. Sumber belajar dapat berasal dari 1. Manusia, guru, narasumber atau ahli, lingkungan, alam masyarakat, media cetak dan elektronik, perpustakaan, internet, dan platform digital. Dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar, peserta didik dapat belajar secara lebih luas dan mandiri. C. Jenis-jenis media pembelajaran. 1. Media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. Contoh, foto, grafik, diagram, peta, dan poster. Kelebihannya memudahkan pemahaman konsep, menarik perhatian siswa. Kekurangan tidak dapat menyampaikan suara. 2. Media audio. Media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Contoh, radio, rekam suara, podcast pendidikan. Kelebihannya melatih kemampuan mendengar. Kekurangan tidak menampilkan gambar. 3. Media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang dapat dilihat dan didengar. Contoh, video pembelajaran, film edukasi, dan animasi. Kelebihan lebih menarik dan interaktif, memudahkan pemahaman materi. Kekurangan membutuhkan perangkat teknologi. 4. Media digital. Media digital memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Contoh, Google Classroom, Zoom Meeting, YouTube, dan edukasi. Kelebihan mudah diakses kapan saja, mendukung pembelajaran jarak jauh. Kekurangan bergantung pada jaringan internet. D. Jenis-jenis sumber belajar. 1. Sumber belajar cetak. Contoh, buku, modul, majalah pendidikan. 2. Sumber belajar elektronik. Contoh, televisi edukasi, internet, video pembelajaran. Sumber belajar lingkungan. Contoh, museum, pasar, kebun sekolah, lingkungan masyarakat. Sumber belajar manusia. Contoh, guru, narasumber, dan tokoh masyarakat. Fungsi dan manfaat media serta sumber belajar. Fungsi media pembelajaran.
1. Mempermudah penyampaian materi, menarik perhatian siswa, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, meningkatkan motivasi belajar, membantu siswa memahami konsep abstrak manfaat sumber belajar, menambah wawasan siswa, membantu belajar mandiri, meningkatkan kreativitas, membuat pembelajaran lebih bermakna, mendorong kreatif siswa. Prinsip penggunaan media dan sumber belajar. Agar penggunaan media dan sumber belajar efektif, perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut. 1. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Sesuai dengan karakteristik siswa. 3. Mudah digunakan. 4. Menarik dan interaktif. 5. Efisien dan ekonomi. 6. Mendukung pemahaman materi. Guru harus memilih media yang benar-benar membantu proses belajar, bukan hanya sekadar menarik. Peran guru dalam penggunaan media dan sumber belajar. Guru memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penggunaan media dan sumber belajar. Peran guru antara lain: 1. Sebagai perancang pembelajaran, memilih media yang tepat, mengelola penggunaan media, membimbing siswa dalam menggunakan sumber belajar, mengevaluasi efektif media pembelajaran. Guru juga harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Hambatan dalam penggunaan media pembelajaran. Beberapa hambatan yang sering terjadi antara lain: 1. Kurangnya fasilitas sekolah, keterbatasan jaringan internet, kurangnya kemampuan guru dalam teknologi, biaya pengadaan media yang mahal, kurangnya waktu persiapan. Hambatan tersebut dapat memengaruhi efektif pembelajaran. 1. Upaya mengatasi hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, seperti menggunakan media sederhana dan murah, mengadakan pelatihan teknologi bagi guru, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, menggunakan media digital gratis, meningkatkan kerjasama antara sekolah dan pemerintah. Dengan upaya tersebut, penggunaan media dan sumber belajar dapat berjalan lebih optimal. Sudah. 3. Penutup. Media dan sumber belajar memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran membantu guru menyampaikan materi secara lebih efektif, sedangkan sumber belajar membantu siswa memperoleh informasi dan pengalaman belajar yang lebih luas. Penggunaan media dan sumber belajar yang tepat dapat meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru harus mampu memilih serta memanfaatkan media dan sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Saran: guru hendaknya lebih kreatif dalam menggunakan media dan sumber belajar agar pembelajaran menjadi lebih baik, menarik, dan efektif. Sekolah juga perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran berbasis media dan teknologi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.